Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Edukasi kita, tempat di mana teori diuji dengan realita dan di mana integritas tak bisa sekedar jadi jurgan. Khusus teman-teman para mahasiswa akuntansi, keuangan dan perbankan dan rekan-rekan praktisi yang sudah bergelut sebagai internal auditor, hari ini kita akan masuk ke satu bahasan penting yang seringkali dibicarakan, tapi jarang benar-benar dipahami secara tuntas, yaitu tentang laporan audit dan tindak lanjutnya. Kita sudah bahas studi kasus tentang kecurangan di sesi berikutnya. Dan itu baru permukaan. Karena tahu tidak teman-teman, sebaik apapun temuan audit akan jadi sia-sia jika tidak ditindaklanjuti. Laporan audit bukan sekedar dokumen formal yang selesai ditandatangani lalu disimpan. Ia adalah panggilan aksi. Pertanyaannya, apakah semua temuan benar-benar ditindaklanjuti atau justru hanya berhenti di tumpukan kertas? Disinilah letak peran strategis Anda sebagai auditor. Bukan hanya pelapor, tapi juga pendorong perubahan. Mari kita bongkar secara bersama-sama apa saja laporan audit yang krusial, bagaimana tindak lanjut seharusnya dilakukan, dan siapa yang harus bertanggung jawab jika semuanya mandek. Mari teman-teman, seperti yang kita ketahui, kita tidak hanya bicara prosedur, kita akan bicara konsekuensi nyata atas semuanya itu. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, coba kita pikir sejenak. Kalau sebuah bank bisa mengelola triliunan rupiah aset, ratusan ribu nasabah atau jutaan nasabah, dan jutaan juga transaksi harian, siapa yang memastikan semuanya berjalan sesuai aturan? Siapa yang berani bilang ada yang salah di sini? Jawabannya audit internal. Dan produk paling nyata yaitu berupa laporan hasil audit internal. Tapi ingat, ini bukan sekedar laporan biasa, ini adalah alarm dini. Ini semacam rapor merah yang menunjukkan titik-titik rawan, fraud, ketidaksesuaian SOP, atau bahkan potensi kehancuran sistemik. Namun pertanyaannya kemudian, apakah laporan itu cukup? Jawabnya tidak. Karena laporan tanpa tindak lanjut hanyalah pengakuan tanpa perbaikan. Tindak lanjut itulah penentu apakah bank benar-benar mau berubah atau hanya ingin terlihat patuh di atas kertas. Teman-teman semua, dalam dunia audit internal, laporan hanyalah langkah pertama. Tindak lanjut yang menunjukkan nyali, integritas, dan komitmen nyata sebuah institusi. Jadi kalau hari ini kita bicara tentang laporan hasil audit dan tindak lanjut, kita tidak sedang berbicara prosedur. Kita
sedang bicara tentang keberanian menghadapi kenyataan dan tanggung jawab untuk memperbaikinya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, sebelum kita masuk lebih dalam ke materi, mari kita pahami dulu apa sih sebenarnya tujuan dari pembelajaran hari ini. Pertama, kita ingin benar-benar memahami apa itu laporan hasil audit. Bukan sekedar definisi di buku teks, tapi bagaimana laporan ini bisa menjadi alat kontrol yang menentukan masa depan sebuah lembaga termasuk bank yang kita cintai ini. Kedua, kita akan membedah tujuan dan manfaat dari laporan audit. Apakah hanya untuk memenuhi kewajiban regulasi atau lebih dari itu? Untuk mengungkap kelemahan sistem, mendorong perbaikan dan menjaga integritas institusi. Yang ketiga, kita akan terus telusuri bagaimana proses penyusunan laporan audit dilakukan. Dan yang paling krusial, teman-teman, apa yang terjadi setelah laporan itu diterbitkan. Karena seperti yang kita tahu, laporan yang tidak ditindaklanjuti hanyalah formalitas tanpa makna. Dan terakhir, teman-teman semua, kita akan menggali struktur dan standar laporan audit. Karena seorang auditor sejati tidak hanya pandai menemukan masalah, tapi juga mampu menyajikan secara sistematis, objektif, dan profesional. Jadi, siapkan diri kalian. Kita tidak akan hanya belajar teori, tapi membongkar peran strategis audit dalam menjaga kesehatan dan kredibilitas dunia perbankan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, apa yang kita bayangkan saat mendengar kata laporan hasil audit? Dokumen formal, laporan biasa, atau hanya berkas yang akhirnya dikunci rapi di lemari? Mari kita luruskan, teman-teman semua. Laporan hasil audit bukan sekedar laporan. Ini adalah dokumen resmi yang berisi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi dari seorang auditor. Hasil dari serangkaian pengujian, observasi, dan analisis terhadap proses atau sistem yang diauditnya. Laporan ini disusun setelah audit selesai, tapi jangan salah, teman-teman. Justru disinilah babak baru dimulai, karena laporan ini akan menjadi dasar bagi manajemen untuk bertindak, memperbaiki kelemahan, menutup celah, dan bahkan mengambil keputusan strategis. Tanpa laporan ini, manajemen bisa saja merasa semuanya baik-baik saja. Padahal bisa jadi sedang duduk di atas bom waktu. Jadi teman-teman semua, kita harus paham bahwa laporan hasil audit bukan hanya produk akhir dari proses audit, tapi alat untuk perubahan nyata. Bukan hanya catatan masa lalu, tapi kumpas untuk masa depan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, dalam dunia perbankan, kepercayaan itu adalah segalanya. Tapi kemudian pertanyaannya akan timbul, bagaimana kita bisa percaya kalau kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam? Disinilah peran audit intern bank menjadi sangat penting dan lebih dari sekedar rutinitas tahunan. Tujuannya bukan sekedar mengukurkan kewajiban, tapi jauh lebih strategis. Pertama, audit internal bertujuan untuk menyampaikan hasil pemeriksaan secara kolektif dan
Kami ulangin, pertama, audit internal bertujuan untuk menyampaikan hasil pemeriksaan secara objektif tanpa basa-basi. Fakta disampaikan sebagaimana adanya, baik temuan kecil maupun pelanggaran serius. Karena satu laporan yang jujur lebih berharga daripada 1000 laporan yang disesuaikan dengan keinginan atasan. Kedua, laporan ini harus memberikan informasi yang berguna untuk perbaikan sistem dan prosedur, bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, tapi untuk mengidentifikasi lubang dalam pengendalian internal dan menambalnya sebelum terjadi kerugian nyata. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, laporan harus menjadi dasar untuk tindak lanjut dan pengawasan lanjutnya. Tanpa aksi, laporan hanya teks mati. Tanpa pengawasan, lanjutan rekomendasi hanya jadi formalitas. Teman-teman semua, audit internal bukan sekedar alat kontrol. Ia adalah peringatan dini dan laporan bukan penutup. Justru itu adalah titik awal bagi bank untuk memperbaiki diri dan menjaga kepercayaan nasabah. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, banyak orang mengira laporan audit hanya hasil akhir dari proses panjang. Tapi sebenarnya laporan ini punya fungsi strategis yang bisa menentukan arah dan nasib sebuah organisasi, khususnya bank. Pertama, laporan audit berfungsi sebagai alat komunikasi antara auditor dan pihak auditan atau auditi. Ini bukan sekedar dokumen, tapi media dialog. Auditor menyampaikan apa yang ditemukan, bukan dengan asumsi, tapi dengan bukti. Dan pihak auditi bisa memahaminya, merespon, bahkan mengambil tindakan korektif dari sana. Kedua, laporan ini adalah bukti bahwa audit benar-benar dilakukan, bukan hanya katanya sudah diperiksa, tapi benar-benar ada catatan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan secara proporsional dan hukum. Tanpa laporan, tidak ada bukti bahwa proses audit pernah terjadi. Dan ketiga, ini yang sering dilupakan, bahwa auditor adalah referensi penting untuk audit berikutnya. Kita tidak mulai dari nol setiap tahun. Laporan sebelumnya memberikan petunjuk apa yang belum ditindaklanjuti. Apakah perbaikan sudah berjalan? Apakah masalah yang sama masih terulang? Teman-teman semua, kalau laporan audit diabaikan, kita bukan hanya kehilangan data, kita kehilangan arah. Maka pahami ini, teman-teman semua, bahwa fungsi laporan audit jauh lebih besar daripada sekedar kertas kerja. Ia adalah fondasi bagi kontrol, transparansi, dan perbaikan berkelanjutan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kalau kita berpikir bahwa laporan audit itu hanya soal menulis dan mencetak, kita keliru. Di balik semua laporan ada proses panjang yang penuh ketelitian dan terkadang penuh tensi. Proses ini dimulai dari pengumpulan data dan bukti audit. Bukan data yang asal ambil, tapi data yang valid, lengkap, dan bisa dipertanggungjawabkan. Disinilah integritas auditor diuji. Apakah mampu menggali fakta yang tersembunyi di balik laporan keuangan yang tampak rapi ini. Setelah itu dilakukan analisis dan penilaian temuan. Ini bukan sekedar membaca angka, tapi memahami makna di balik angka itu. Apa dampaknya? Apa penyebabnya? Apakah ini
hanya kesalahan teknis atau tanda-tanda terjadinya fraud. Langkah ketiga adalah penyusunan laporan audit. Nah, di sini keterampilan komunikasi audit diuji. Temuan harus disampaikan dengan jelas, objektif, dan profesional, tanpa harus menyudutkan pihak yang kita periksa, tapi tetap tegas. Lalu masuk ke tahap penting, yaitu diskusi dan klarifikasi dengan pihak auditi. Ini bukan formalitas, ini adalah kesempatan untuk mengonfirmasi temuan, memberi ruang klarifikasi sekaligus menghindari konflik persepsi yang bisa memperkeruh hasil akhir. Dan terakhir, setelah semuanya selesai dan disepakati, barulah dilakukan finalisasi dan penyampaian laporan. Tapi ingat teman-teman, ini bukan garis akhir, justru disinilah laporan mulai hidup saat digunakan untuk memperbaiki, mengawasi, dan membuat perubahan nyata. Teman-teman, setiap laporan audit yang baik tidak lahir dari proses instan. Ia lahir dari proses yang sistematis, kritis, dan penuh tanggung jawab. Teman-teman semua, apa sebenarnya isi sebuah laporan hasil audit? Apakah hanya tumpukan data dan kalimat formal? Tentu tidak, teman-teman. Laporan audit yang baik itu seperti sebuah cerita, tapi bukan cerita fiksi. Ini adalah kisah nyata tentang bagaimana sistem diuji, kelemahan ditemukan, dan perubahan diharapkan. Kita mulai dari latar belakang audit. Disinilah diceritakan kenapa audit dilakukan, apakah karena permintaan manajemen, kemudian indikasi masalah, atau bagian dari program pengendalian internal rutin. Lalu masuk ke bagian ruang lingkup audit. Ini penting untuk membatasi ekspektasi apa yang diperiksa, sampai sejauh mana, dan aspek mana yang memang tidak dicakup. Tanpa ini laporan bisa jadi multitafsir dan rawan disalahpahami. Kemudian kita masuk ke inti, yaitu temuan dan analisis. Ini adalah dagingnya laporan. Apa yang ditemukan auditor? Apakah ada penyimpangan, kelemahan sistem, dan apa dampaknya terhadap operasional atau kepatuhan bank? Setelah itu, barulah auditor menyusun kesimpulan dan rekomendasi. Tapi ingat teman-teman, rekomendasi itu bukan asal saran, harus berbasis temuan yang valid dan bisa dijalankan secara realistis. Dan terakhir, laporan yang matang selalu menyertakan tanggapan dari pihak auditan atau auditi. Karena audit bukan monolog, ini dialog profesional. Tanggapan ini mencerminkan apakah auditi siap memperbaiki atau justru defensif terhadap kritik. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, sebuah laporan audit yang utuh tidak hanya menunjukkan masalah, ia membangun narasi dari sebab, akibat, hingga solusi. Dan dari situlah perubahan bisa benar-benar dimulai. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kalau kita bicara tentang laporan audit, maka satu hal yang wajib kita jaga adalah standarnya. Kenapa?
Karena laporan audit bukan sekadar opini pribadi, ia adalah dokumen profesional yang bisa berdampak besar terhadap reputasi, keputusan manajemen, bahkan tindakan hukum. Pertama, laporan audit harus objektif dan berbasis bukti. Tanpa objektivitas, auditor berubah jadi komentator. Tanpa bukti, laporan hanya jadi opini tanpa dasar. Setiap kesimpulan harus bisa ditelusuri ke fakta yang kuat dan dapat diverifikasi. Kedua, laporan disusun secara sistematis dan logis. Ini bukan soal gaya bahasa atau estetika. Ini soal bagaimana temuan disampaikan secara runut, mudah dipahami, dan tidak menyesatkan para pembacanya. Ketiga, laporan audit harus mengacu pada standar yang berlaku seperti SPAP, Standar Profesional Akuntan Publik, atau International Standard on Auditing. Standar inilah yang menjaga agar setiap auditor dimanapun mereka berada bekerja dalam kerangka profesional yang sama. Atau bisa juga kita karena di Indonesia maka juga harus mengikuti standar yang ditentukan oleh OJK. Dan terakhir, yang sering jadi jebakan, laporan audit harus bebas dari bahasa yang bias atau multitafsir. Jangan menyisipkan kalimat mungkin, seharusnya, atau kemungkinan besar. Karena kalimat ini bisa menimbulkan keraguan dan celah pembelaan dari pihak yang kita audit. Teman-teman semua, standar laporan audit bukan sekedar aturan baku. Ia adalah penjaga kredibilitas, integritas, dan kekuatan pesan yang ingin disampaikan. Karena tanpa standar, laporan audit bukan lagi alat kontrol, melainkan sekedar opini yang bisa diperdebatkan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, pernahkah kalian membuka laporan audit dan merasa bingung harus mulai dari mana? Atau bahkan tak paham apa yang dibacanya? Itu terjadi bukan karena isinya rumit, tapi karena strukturnya tidak jelas. Maka penting bagi kita sebagai internal auditor untuk memahami struktur umum laporan audit. Struktur ini bukan formalitas, ia menentukan apakah laporan itu bisa dipahami, ditindaklanjutin, atau justru diabaikan. Yang pertama adalah halaman judul. Mungkin terlihat sederhana, tapi inilah identitas laporan. Siapa yang diaudit, kapan audit dilakukan, dan siapa yang bertanggung jawab. Kedua, ringkasan eksekutif. Inilah bagian yang paling sering dibaca manajemen. Isinya harus padat, tajam, dan langsung ke inti. Temuan utama, kesimpulan, dan rekomendasi penting. Semuanya disajikan dalam satu pandangan. Yang ketiga, pendahuluan. Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup audit. Ini penting agar pembaca tahu kenapa audit ini dilakukan dan batasannya sampai di mana. Yang keempat, metodologi audit. Ini yang menunjukkan kredibilitas auditor, bagaimana data dikumpulkan, teknik apa yang digunakan. Semakin transparan metodologi, semakin kuat dasar laporannya. Kelima, hasil temuan. Ini inti dari laporan. Fakta-fakta disampaikan apa adanya, lengkap dengan dampak dan risiko jika dibiarkan. Keenam, rekomendasi. Tapi ingat teman-teman, bukan rekomendasi umum seperti perbaiki sistem,
harus spesifik, harus realistis, dan terukur. Dan terakhir, lampiran. Disinilah detail teknis data mentah atau dokumen pendukung disertakan untuk memperkuat integritas laporan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, struktur bukan hanya urutan, tapi soal bagaimana seluruh laporan bisa bicara dengan jelas, profesional, dan berdampak. Karena laporan audit yang rapi, strukturnya akan lebih mudah direspon dan ditindaklanjuti oleh para pihak. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, seringkali laporan audit ini dianggap hanya sebagai formalitas akhir dari siklus audit. Dibaca sepintas lalu disimpan di rak. Padahal bagi sebuah bank, laporan audit internal adalah dokumen hidup yang bisa menyelamatkan atau sebaliknya menjerumuskan. Pertama, laporan audit internal berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Di sektor yang sangat mengandalkan kepercayaan seperti perbankan ini, transparansi bukan sekedar nilai tambah, tapi syarat mutlak untuk bertahan. Kedua, laporan ini menjadi dasar pengambilan keputusan. Tanpa data yang jelas dari audit, manajemen hanya menebak-nebak. Tapi dengan laporan audit yang kuat, keputusan bisa diambil secara strategis, terarah, dan berbasis bukti nyata. Ketiga, audit internal membantu mencegah kesalahan yang sama terulang kembali, karena tanpa evaluasi kesalahan akan menjadi kebiasaan. Laporan audit membuka mata mana celah sistem yang harus ditutup dan mana proses yang harus diperbaiki. Keempat, ini yang sering dilupakan. Laporan audit adalah alat evaluasi kinerja organisasi. Temuan dalam laporan bisa menunjukkan apakah SOP dijalankan, apakah kontrol internal efektif, dan apakah budaya kepatuhan benar-benar dijaga. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, di tengah kompleksitas dan risiko di dunia perbankan, laporan audit internal bukan sekedar laporan. Ia adalah cermin kualitas manajemen, penentu arah kebijakan, dan pengawal integritas institusi. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, mari kita jujur. Apa gunanya laporan audit yang rapi, penuh temuan dan rekomendasi kalau tidak ditindaklanjuti? Jawaban sederhananya, tidak ada gunanya. Audit tanpa tindak lanjut seperti diagnosis dokter yang diabaikan, tahu mereka penyakitnya, tapi tetap melakukan kesalahan yang sama. Tindak lanjut hasil audit adalah proses implementasi rekomendasi yang disampaikan oleh auditor. Ini bukan opsional, ini adalah langkah wajib untuk memastikan perubahan nyata yang terjadi, bukan hanya tercatat di atas kertas. Dan ingat, proses ini bukan tanggung jawab auditor, tapi tanggung jawab penuh dari manajemen. Mereka yang harus mengeksekusi perbaikan sistem, menutup celah pengendalian, dan menyesuaikan prosedur agar lebih efektif dan efisien. Tapi bukan berarti auditor akan lepas tangan. Tindak lanjut harus diawasi dan dipantau baik oleh auditor internal maupun bila perlu pihak yang independen. Mengapa? Karena kita tahu perubahan butuh kontrol. Dan tanpa pengawasan, banyak rekomendasi audit hanya berakhir jadi arsip, bukan aksi. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, tindak lanjut bukan epilog dari prosedur audit. Justru
Inilah babak baru tempat audit benar-benar menunjukkan dampaknya. Audit yang hebat bukan dilihat dari seberapa banyak temuan, tapi seberapa besar perubahan yang dihasilkan setelahnya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, tindak lanjut hasil audit bukan sekedar janji manis di akhir laporan. Ia adalah proses konkret dan harus terstruktur. Tanpa proses yang jelas, rekomendasi audit hanya jadi hiasan laporan, bukan alat perubahan. Langkah pertama dimulai dari penerapan rencana aksi oleh auditee. Di sini pihak yang diaudit harus menyusun langkah-langkah nyata. Apa yang akan diperbaiki, kapan dimulainya, siapa penanggung jawabnya. Tanpa rencana aksi yang rinci dan realistis, tidak lanjut hanya akan jadi wacana. Kedua, masuk ke tahap monitoring oleh pihak yang berwenang, bisa auditor internal, komite audit, atau bahkan pihak eksternal, tergantung konteksnya. Tugasnya memastikan bahwa rencana tadi benar-benar dijalankan, bukan sekedar dilaporkan selesai di atas kertas. Yang ketiga, dilakukan evaluasi efektivitas perbaikan, karena tidak semua perbaikan otomatis menyelesaikan masalah. Evaluasi ini penting untuk mengukur apakah risiko sudah berkurang, apakah kontrol sudah berjalan lebih baik, dan jika perbaikan dianggap belum cukup atau malah memunculkan temuan baru, maka masuk ke tahap keempat, yaitu audit ulang bila perlu. Audit ulang ini bukan bentuk ketidakpercayaan, tapi profesional untuk memastikan bahwa proses pembenahan benar-benar selesai, tuntas, dan berdampak. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, tindak lanjut audit bukan proses satu arah. Ini adalah siklus kontrol dan pembelajaran berkelanjutan. Dan ingat, kekuatan audit tidak berhenti saat laporan diterbitkan, tapi justru diuji pada saat tindak lanjut dimulai. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita sering bicara soal pentingnya audit, hebatnya temuan, dan tajamnya rekomendasi. Tapi mari kita hadapi kenyataannya. Tindak lanjut hasil audit seringkali tidak berjalan mulus sebagaimana mestinya. Yang jadi pertanyaan kita adalah kenapa? Pertama dan paling mendasar adalah kurangnya komitmen dari manajemen. Tanpa kemauan untuk berubah, audit hanyalah ritual. Rencana aksi dibuat hanya untuk formalitas, dan saat manajemen tidak serius, seluruh sistem pengendalian menjadi rapuh. Kedua, adanya keterbatasan sumber daya, baik dari sisi waktu, tenaga, maupun anggaran. Seringkali perbaikan yang disarankan dianggap mahal atau butuh tenaga tambahan, lalu mereka sampingkan. Padahal biaya kegagalan jauh lebih besar daripada biaya perbaikan. Ketiga, tidak adanya sistem pemantauan. Tanpa monitoring yang jelas, siapa yang tahu apakah tindak lanjut benar-benar dilakukan. Rekomendasi bisa ditandai selesai tanpa bukti nyata, dan akhirnya risiko yang sama tetap mengintai. Dan keempat, ini yang cukup kompleks, ketidaksesuaian antara rekomendasi dan kondisi nyata di lapangan. Terkadang auditor memberikan saran ideal, tapi tidak mempertimbangkan keterbatasan operasional auditi. Hasilnya, rekomendasi bagus di atas kertas, tapi tidak bisa diterapkan dengan efektif. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, menyusun laporan audit itu penting, tapi memastikan tindak lanjut berjalan lebih penting lagi. Dan untuk itu, kita perlu lebih dari sekedar sistem.
Kita butuh komitmen, dukungan, dan komunikasi yang kuat antara auditor dan manajemen. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, dari seluruh rangkaian pembahasan kita hari ini, satu hal yang harus kita pegang teguh yaitu laporan hasil audit bukan sekedar dokumen administratif. Ia adalah komponen penting dalam siklus pengawasan dan pengambilan keputusan. Menyusunnya tidak bisa asal jadi, harus objektif, jelas, dan bermanfaat agar mampu berbicara, mempengaruhi dan menggerakkan perubahan, tapi lebih dari sekadar laporan. Yang menentukan apakah audit benar-benar berdampak nyata adalah tindakan lanjutannya. Tanpa aksi, temuan hanya akan jadi catatan tanpa komitmen, rekomendasi akan tinggal angan-angan. Audit yang berhasil bukan hanya menghasilkan laporan tebal, tapi yang mampu mendorong perbaikan nyata. Untuk itu, kita butuh sinergi. Auditor, manajemen, dan semua pihak yang peduli pada integritas dan efisiensi organisasi. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman semua yang sudah setia dan tekun belajar bersama channel edukasi ini. Kita sudah menjelajah materi penting audit intern bank dari awal hingga akhirnya di laporan audit ini, dan saya berharap ini bisa membuka wawasan sekaligus memperkuat fondasi teman-teman sebagai auditor dan calon auditor nantinya akan menjadi auditor yang tangguh, namun perjalanan kita ternyata belum selesai. Masih ada satu tantangan lagi yang tak kalah menarik, yaitu kita akan lengkapi juga pembahasan tentang teknik audit investigasi. Sebuah topik yang penting yang akan memperluas pemahaman kita tentang peran auditor dalam mengungkap kecurangan dan menjaga integritas. Kedua buku ini saya hadirkan dan susun dari pengalaman nyata sebagai akademisi dan praktisi, sebagai bentuk tanggung jawab untuk menyediakan referensi bermutu bagi teman-teman mahasiswa, profesional, dan siapapun yang bergerak di dunia audit. Ingat, menjadi auditor bukan soal memeriksa, tapi soal menjaga kepercayaan, menegakkan integritas, dan terus belajar tanpa henti. Jadi, teman-teman semua jangan pernah lelah untuk belajar. Karena dunia audit selalu berkembang dan kalian adalah bagian penting dari perubahan itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap kritis, dan terus tumbuh bersama kita semua. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Terima kasih.